Shalom, selamat siang God's Lovers dan selamat datang di Diaspora TV Talk Show. Saya Katie Tobing akan menemani Anda selama beberapa waktu ke depan dalam Diaspora TV Talk Show yang ditayangkan setiap Sabtu pukul 13. Pada talk show kali ini, kita kembali menghadirkan seorang anak Tuhan yang memiliki pengalaman percaya dengan Kristus, padahal sebelumnya menganut kepercayaan yang non-Kristen. Bagaimana kesaksiannya dan kisahnya sehingga memutuskan untuk percaya kepada Kristus? Adakah itu terjadi karena pengaruh pihak lain dengan iming-iming sesuatu sehingga meninggalkan agama lamanya? Langsung saja kita sapa narasumber kita yang sudah hadir di studio. Selamat siang Bu Novi. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Ibu. Boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Baik, sebelum kita mendengar kesaksian Ibu Novi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, hari di mana Engkau memberikan kesempatan untuk anak-Mu, Ibu Novi, menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah Tuhan, hari ini hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Kami hanya mau supaya setiap orang yang mendengar kisah dan kesaksian dari Ibu Novi boleh mengerti mengapa dia memilih Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Biarlah Engkau Allah yang menjamah setiap kami hari ini, dan kami percaya bahwa hari ini adalah hari di mana banyak orang akan diberkati melalui kesaksian dari hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Baik God's Lovers, tidak lupa saya mengingatkan kepada Anda semua untuk memastikan bahwa Anda sudah like video ini, dan jangan lupa tuliskan komentar di ruang yang tersedia di bawah video ini. Bagi God's Lovers yang baru menemukan channel Diaspora TV ini, selamat datang dan pastikan Anda sudah mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bel notifikasi. Karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari channel Diaspora TV. Baik Bu Novi, Ibu bisa menceritakan ya, Ibu Novi berasal dari mana, Ibu lahir di mana, dan melewati masa kecil di mana? Puji nama Tuhan untuk TV Diaspora yang boleh memberikan kesempatan untuk saya menyaksikan bagaimana saya sampai masuk untuk jadi murid Yesus. Saya dari keturunan Arab, mama saya Arab, papa saya Sunda, dan saya lahir di Yaman. Terus masa kecil saya di Jakarta, di Keramat 6, saya tinggal karena papa saya ada rumah di situ. Gitu. Iya. Tuhan. Jadi Ibu lahir di Yaman ya Bu ya? Iya. Wow, luar biasa. Tapi tumbuh besar di Jakarta. Baik. Nah dulu boleh tahu orang tua pekerjaannya apa ya Bu ya? Papa saya pegawai negeri, korpri. Oh, oke. Iya. Ya, ibunya Ibu? Ibu rumah tangga, tapi Ibu rumah dia ini di tangga, PKK juga. Ya, Aktif, mendukung iya. pekerjaan suami ya Bu ya. Nah, boleh ceritakan Ibu anak keberapa dan berapa bersaudara? Saya 8 bersaudara, saya anak kelima. Anak kelima Anak dari kelima, 8 bersaudara. bersaudara. Wow, keluarga besar Iya. ya Bu ya. Nah, tadi Ibu cerita bahwa Ibu tumbuh besar di Jakarta, berarti sekolah juga di Jakarta ya Bu. Iya. Boleh ceritakan mungkin dari TK sampai SMA atau kuliah ada di Jakarta, sekolahnya di mana, kuliahnya di mana? Saya sekolah SD ada di Kuitang, SMP-nya di Muhammadiyah Jalan Keramat Raya. Di situ saya sampai SMP saya, karena saya SMP. menikah muda. Oh, Umur 15 saya. Umur 15 Mau tahun. masuk SMA saya menikah. Ya, berarti Ibu sampai SMP ya, di Iya, SMP Muhammadiyah. Iya. Di daerah Kramat pasti ya Bu? Keramat Ya. Raya. Nah, kita agak mundur dikit ya Bu ya. Ibu menikah tadi di umur 15 dengan seorang laki-laki yang berasal dari Sulawesi Utara. Ya, Manado. Betul ya. Dan pada waktu itu suami Ibu malah
mengikuti agama ibu sebelumnya begitu ya Bu? Iya. Boleh ceritakan bagaimana itu Bu ceritanya? Ya, memang cerita saya ini cukup panjang. Saya menikah di tahun 1984. Nah, saya menikah. Nah, di situ saya memang cukup panjang perjalanan hidup, di mana saya akhirnya saya menikah Islam dari keluarga yang menikahi di Masjid Sunda Kelapa. Di Masjid Sunda Kelapa Iya. ya. Jadi ibu menikah secara Islam. di Masjid Sunda Jadi Kelapa. suami ikut Suami saya. berarti ikut dengan Ikut ibu saya. ya Dia menjadi Kristiani. Muslim. Dari seorang Kristiani menjadi Muslim. Baik. Bertemunya di mana sih Bu waktu itu? Bertemunya Dengan di Keramat. Di Keramat? Iya. Tapi seumuran ya Bu ya? Enggak, dia lebih tua. Beda 18 tahun. Wow, beda 18 tahun. Iya. Baik. Tadi setelah menikah, suami mengikuti agama ibu ya. Lalu bagaimana situasi dalam keluarga ibu dan bagaimana apakah suami mengikuti ritual-ritual agama ibu gitu? Setelah suami menjadi Islam ya? Suami tidak mengikuti karena saya tidak membimbing. Jadi saya tidak membimbing suami untuk sembahyang gitu. Saya tapi tetap anti Kristus gitu. Iya, tapi ibu juga tidak memaksakan suami untuk mengikuti ritual agama ibu gitu, walaupun suami sudah mengikuti agama ibu gitu ya. Jadi artinya di dalam keseharian sebenarnya agak abu-abu juga ya Bu ya. Betul. Mengenai agama ini ya, karena ibu juga tidak memaksakan dan ibu juga mungkin dalam keseharian ibu tetap masih melakukan ritual agama ya kalau ibu sendiri ya. Saya agama masih, ya sholat saya jalankan, apapun saya jalankan. Baik. Gitu. Bagaimana setelah menikah Bu? Kan ibu mengambil seorang Kristiani ini dari suatu keluarga. Pasti ada pergolakan ya di dalam keluarga suami ini. Bagaimana keadaannya Bu? Dan ibu boleh ceritakan juga keluarga ibu bagaimana menerima suami yang dari Kristiani dan menjadi Muslim ini gitu. Kalau dari keluarga saya tetap membenci karena dia tidak mau saya tuh menikah dengan ya dikatakan orang Kristen lah ya. Gitu. Tapi dari keluarga laki pun dia masuk Islam nggak ada masalah, tapi ya ada gitu. Tetap ada tetap ya. ada. Jadi walaupun suami sudah mengikuti agama ibu waktu itu ya, tetap keluarga dari ibu nggak terima gitu ya? Ya, tetap dari keluarga saya tuh nggak terima. Perjalanan hidup saya ini soal pernikahan cukup panjang. Saya mendapatkan seorang suami ini memang tidak mudah, maksudnya apa? Saya tuh keluar dari rumah itu sama orang tua memang dipukul ya. Padahal saya tuh belum masuk Kristen gitu. Masih maksudnya belum nikah juga gitu. Ini baru ini. Cuman mama baru tuh memiliki hubungan ya. Baru memiliki hubungan. Mama tuh maunya saya tuh kembali. Mau dia sudah ini maupun belum gitu, tetap kembali. Akhirnya saya dibawa di rumah itu saya dihantam pakai laci mesin, laci mesin terus sama satu samurai, tapi suami almarhum, masih calon suami masih calon suami ini ngedorong ayah saya. Nah, memang ayah saya sudah bilang kalau sampai kamu jadi katanya kamu sampai pacaran sama orang Manado. Anak masuk kuburan, orang tua masuk bui, dia bilang. Ternyata memang saya kalau nggak ada calon itu mungkin saya udah mati ya, karena samurai diambil dari kamar, dia mau hantem gitu. Artinya memang dari awal keluarga ibu sudah membenci, menolak ya, sudah menolak suami ini ya Bu ya. Baik. Nah, lalu setelah berumah tangga, ibu masih tinggal di Jakarta. Untuk berapa lama? Karena saya dengar ibu akhirnya tinggal di Bandung. Saya tinggal di Jakarta cukup lama. Waktu itu saya mengikuti adik ipar dari suami saya. Dia cukup sayang saya, jadi saya suka dibawa-bawa pergi.
dia ada, karena orang tahu kan orang Manado suka bernyanyi di daerah-daerah gitu, luar negeri kemana, saya ikut sama dia dari saya belum hamil. Tahun 85 saya hamil, tetap masih tinggal di Keramat 5. Tapi udah pisah rumah gitu. Dengan suami udah sendiri udah, tidak dengan adik ipar lagi gitu. Lalu Ibu pindah ke Bandung itu tahun berapa? Saya tahun 90-an. 90-an. Kenapa waktu itu Ibu memutuskan pindah untuk ke Bandung? Ya, mungkin itu dari rencana Tuhan. Kalau saya mungkin hidup di Jakarta terus, karena suami saya ini pemabuk juga kan. Pemabuk berat. Mungkin ini udah jalan Tuhan. Dia tuh kalau dibilangin saya jangan suka minum, tetap dia tuh minum gitu ya. Jadi pulang ini, dan saya tuh di Jakarta tuh memang jadi sampai punya anak 2 saya baru pindah ke Bandung gitu. Pindah ke Bandung tahun 90. Baik, jadi pindah ke Bandung tahun 90. Mungkin Ibu alasannya kalau saya bisa simpulkan mau memulai sesuatu yang baru di Bandung, betul. Ya dengan keluarga. Baik. Lalu Ibu waktu itu pindah ke rumah ipar. Iya. Itu pas masih di Jakarta atau di Bandung? Di Bandung. Oh, di Bandung. Iya. Dan ipar dari suami ya, Bu? Iya, yang saya tinggalin dari kecil, yang paling kecil ini. Itu tinggalnya di Bandung? Enggak, tadinya di Jakarta, tapi karena dia punya suami, dia tinggal di Bandung. Gitu. Oke. Jadi Ibu waktu ke Bandung tinggalnya di keluarga dari ipar suami itu ya, yang sudah kenal dari sejak awal ya, Bu ya. Dan ipar dari suami itu juga pengikut Kristus gitu ya? Kristiani pengikut Kristus, tapi abu-abu lah, paling tiap Natal aja. Gitu. Baik. Jadi ya maksudnya artinya di sini belum bisa bimbing Ibu juga ya, dan tidak ada ajakan dari beliau untuk Ibu, ayo dong pindah agama gitu, Kristen gitu ya, atau menjadi pengikut Kristus gitu, nggak ada ya berarti ya. Baik. Tapi Ibu kan hidupnya juga bersama dengan lingkungan Kristen berarti ya, Bu? Iya. Dengan lingkungan orang-orang Kristen, artinya karena ini ipar dari suami ya. Iya, tapi dia tidak menandakan sebagai orang Kristen juga gitu. Oh, jadi perasaan Ibu juga nggak terlalu berbeda banget ya? Iya. Karena mereka juga artinya bukan menghakimi, tapi artinya belum yang Kristen yang sungguh-sungguh melakukan firman gitu ya. Baik, ini semakin seru nih, Bu. Baik, God's Lovers, GKRI Diaspora City Center memiliki beberapa program diakonia guna membantu orang lain yang membutuhkan. Barangkali ada God's Lovers yang tergerak untuk berpartisipasi, silakan menghubungi kami. Informasi lengkapnya bisa kita simak pada video singkat berikut ini.
Baik, God's Lovers, di ujung video call kami telah hadir Bapak Pendeta Yosua. Shalom Pak Pendeta. Shalom, selamat Shalom siang. Pak Pendeta Yosua, terima kasih sudah berkenan berpartisipasi dalam talk show Diaspora TV kali ini. Baik Pak Pendeta, apa benar Ibu Novi ini sudah menyatakan dirinya menjadi pengikut Kristus, dan kalau boleh cerita sedikit kapan dan bimbingan seperti apa sih yang Bapak berikan waktu itu kepada Ibu Novi? Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan siang hari ini. Memang betul Ibu Novi adalah belum percaya kepada Tuhan pada waktu itu. Nah, waktu dia masih punya anak itu cuma 2 laki-laki. Nah, Ibu Novi itu memang waktu itu tinggal depan persis gereja. Yang saya tahu, yang saya lihat itu dia hanya sekedar antar anaknya sekolah, antar anaknya itu masuk sampai pintu gerbang saja situ. Itu yang dia lakukan setiap hari. Dia hari-hari dia antarkan anaknya ke sekolah, dan minggu dia antarkan anaknya sekolah ke situ. Itu puji Tuhan. Jadi, entah kenapa saya tidak tahu alasannya Ibu ikut masuk di dalam gereja juga. Sebetulnya ya itulah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus, orang yang percaya pada Tuhan itu, Alkitab kata bahwa kalau tidak ada yang memberitakan ini, bagaimana dia bisa percaya. Ibu Novi puji Tuhan karena dengar ya entah anaknya atau juga dengar puji-pujian dari anaknya, ya ada gerakan sehingga Roh Kudus menyentuh hatinya, dan sehingga Ibu Novi dan Pak Edi Lang itu percaya pada Tuhan. Dan ketika Ibu Novi percaya ke Tuhan, itu ada satu yang perubahan sangat signifikan, sehingga memang berbeda orang-orang, justru yang orang lahir dari dilahirkan Kristen justru yang tidak begitu cerdik, tapi Ibu Novi setia dan begitu rajin dan luar biasa lah. Ada perubahan saya semenjak dia belum percaya, dan setelah dia percaya itu ada bahkan suaminya begitu setia dan rajin dan akan diri pelayanan. Itu sangat luar biasa proses yang Tuhan kerjakan buat Ibu Novi dan keluarganya, Pak Edila. Iya, pada saat Bapak mulai mengenal Ibu Novi, dan beliau pada waktu itu belum menjadi seorang Kristen, bimbingan seperti apa yang Bapak berikan kepada Ibu Novi pada waktu itu, Pak Pendeta? Pada waktu itu betul-betul ya enggak, saya bisa lihat karena dari segi kehidupannya saya lihat sepertinya di segi pakaiannya juga saya nggak kerja ya ikut ke gereja ya, ikut ibadah, dan membuat sangat kaget juga buat saya kok itu dari apa, saya juga nggak tahu gitu. Dari sebelumnya memang nggak ya tuh jadi kehidupannya ada ya bisa dibilang seperti kelihatannya kalau nggak maaf aja kayak orang nggak kayak memiliki pergaulan yang bagaimana, tapi ya baik juga. Baik, jadi pada waktu Bapak mulai melihat Bu Novi dan mengenal Ibu Novi, ada perbedaan ya Pak, sebelum dan sesudah menjadi seorang Kristen begitu ya Pak ya? Ya. Nah, Pak Yosua sebagai pendeta, biasanya Pak Yosua itu menekankan apa kepada mereka yang baru menjadi pengikut Kristus? Yang saya tekankan, kita sebagai orang yang baru percaya kepada Kristus, ya, baiknya harus betul-betul menerimanya dan mengakuinya dengan mulut, dan menerima dia apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan karena perjalanan orang Kristen itu ya tidak mudah sebetulnya. Tidak mudah dan tidak akan mengambil jalan yang rata. Ada masa-masa kesulitan, percobaan, karena memang orang Kristen itu harus
memikul salib. Makanya jangan sampai kita itu kaget ketika kita mengalami penderitaan, kesukaran, ya termasuk saya juga sebagai orang yang bukan dilahirkan dari orang Kristen. Saya juga sebagai orang Kristen juga. Ya puji Tuhan karena Tuhan telah bekerja, dan saya tekankan ya harus betul-betul ya sungguh-sungguh, karena tidak ada jalan lain untuk masuk dalam kerajaan yang kekal, kerajaan itu hanya pada Tuhan Yesus, melalui jalan Tuhan Yesus. Jadi itu yang kan, jadi jangan pernah istilahnya tinggalkan, lebih baik terus ikuti jalannya Tuhan terus. Terima kasih Pak Pendeta. Suatu hal yang saya bisa tarik kesimpulan bahwa pertemuan Pak Pendeta dengan Ibu Novi itu tidak suatu kebetulan ya, ada dalam rancangan Tuhan, karena Pak Pendeta sudah terlebih dahulu mengalami itu ya, karena Pak Pendeta juga berasal dari agama lain sebelumnya ya, sebelum mengikut Kristus begitu. Nah, terakhir Pak Pendeta Yosua, apa pesan Pak Pendeta Yosua kepada Ibu Novi dan keluarga, serta mungkin para pendengar God Lovers? Baik, saya pesan kepada ibu dan keluarga, tetaplah setia dan kerjakanlah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadilah kita terang dan garam dunia bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, lingkungan kita. Bukanlah hal-hal yang baik untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh para pendengar juga, saya semua boleh mengikuti jalan Tuhan, percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, karena ada janji Tuhan bahwa sekali Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita, dan Dia adalah Allah Immanuel yang selalu ada di hidup kita. Baik, Pak Pendeta Yosua. Iya, amin. Amin, tetap setia dan semangat ya Pak Pendeta Yosua. Baik, terima kasih Pak Pendeta Yosua. Salam buat keluarga dan semangat terus juga buat Pak Pendeta menjadi kesaksian bagi banyak orang. Baik, selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih. Salam juga, selamat siang Ibu Novi. Bu Novi, setelah Ibu sekarang sudah menjadi pengikut Kristus, apa yang Ibu rasakan dan bagaimana Ibu menyatakan diri kepada sesama bahwa Ibu adalah pengikut Kristus, terutama juga kepada keluarga ya yang sampai saat ini belum menerima Ibu ya, orang tua juga ya. Jadi Abah baru meninggal, tinggal Umi ya Bu yang ada ya. Nah, bagaimana Ibu setelah menjadi seorang Kristen itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan terutama keluarga ya yang walaupun sekarang posisinya belum menerima sampai sekarang, dan Ibu tuh sementara Ibu selalu dituntut menjadi garam dan terang gitu. Apa saja yang Ibu lakukan? Ya, kita harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan ya. Dimana kita harus menempatkan diri di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya ini, kita harus menjadi terang di situ. Walaupun memang sampai saat ini orang tua tuh masih keras, tapi ya saya yakin satu saat apapun itu jalan Tuhan, saya harus memberikan yang terbaik hidup saya di dalam pengikut Yesus. Sampai saat ini saya tidak pernah membenci, walaupun saya udah pengikut Yesus, tetap saya mencintai orang tua saya. Walaupun orang tua saya tetap masih menolak, tapi saya tetap menyayangi orang tua saya. Iya, karena dia yang melahirkan. Baik, luar biasa Bu. Karena saya dengar juga tadi kesaksian Ibu ya, waktu kita bercerita sedikit bahwa sejak tahun 2015 suami sudah dipanggil Tuhan, tetapi Ibu tetap setia kepada sebagai seorang pengikut Kristus ya, walaupun dari pihak keluarga Ibu ada ajakan ya udah kamu balik lagi aja karena suami kamu toh sudah nggak ada gitu ya. Tapi sebenarnya bukan karena itu gitu, bukan karena suami gitu ya Bu, tapi karena memang Ibu sudah memilih menjadi pengikut Kristus. Walaupun suatu proses yang tidak mudah ya Bu. Nah, ada nggak yang ingin Ibu sampaikan kepada keluarga besar Ibu nih? Yang mungkin kalau
secara langsung Ibu tidak bisa sampaikan, tetapi mungkin di sini siapa tahu ada keluarga yang mendengar. Saya cuma minta satu, semua agama baik, tapi keselamatan cuma ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya yang minta sama orang tua saya, kakak maupun adik, karena saya pengen memiliki keselamatan. Karena sekali Yesus tetap Yesus. Baik, Ibu. Walaupun sampai saat ini saya berjalan, tetap saya berjalan bersama Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Walaupun sebenarnya banyak kenyamanan yang ditawarkan dari keluarga ya Bu, kalau Ibu kembali ya. Tapi banyak kenyamanan, betul. Ya, walaupun sebenarnya untuk menjadi pengikut Kristus bukan kenyamanan di dalam dunia ya Bu ya. Kita udah memiliki keselamatan. Amin. Itu amin, aja. Amin, yes. Karena keselamatan itu kita nggak ada yang bisa mengorbankan nyawanya selain Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Sedangkan diri kita ini kan orang-orang berdosa. Siapa sih kita ya ini yang harusnya kita binasa? Nah di situ saya tuh tetap berpikir sampai saat ini pun dunia boleh memberikan yang asik-asik, tapi keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu aja. Luar biasa. Itu kekuatan yang saya bagi Ibu ya menjalani sampai hari ini. Nah, Ibu boleh diberikan sedikit sharing ya kepada pendengar. Bagaimana Ibu menanamkan nilai-nilai Kristus kepada anak-anak ya. Tadi kalau saya dengar anak-anak Ibu ada 4 orang dan semua sudah menikah dan sudah memiliki cucu 6. Luar biasa. Bagaimana Ibu mengajarkan nilai-nilai Kristus kepada anak cucu mantu gitu? Ya memang di sini saya menerapkan ke anak-anak tetap tinggal di dalam Yesus. Sesulit apapun tetap kamu harus menjadi terang dan garam. Jangan sampai menodai nama Tuhan. Dan untuk memang ada, saya punya besan satu itu, yang satu ini pendeta. Oh, oke. Namanya jadi mantu saya ini papihnya pendeta. Nah, anak saya juga jadi dibimbing juga, biarpun ya, gitu. Luar biasa. Jadi itu nilai yang Ibu berikan ya, bahwa sesulit apapun tetap ikut Yesus. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Ya Bu, luar biasa. Wow. Terima kasih banyak Ibu untuk kesaksian hari ini. Kami doakan Ibu selalu sehat. Amin. Ya, karena Ibu juga dipakai Tuhan terus bersaksi ya bagi kemuliaan Tuhan dan juga melayani ya Bu ya di gereja ya. Baik. Nah, Ibu sampai bertemu lagi. Ini sudah menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap pendengar talk show kali ini. Baik, terima kasih kepada God's Lover juga yang telah setia mengikuti acara ini. Biarlah melalui kesaksian Ibu Novi, kita semua bisa diberkati dan menjadi inspirasi kepada God's Lovers bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Saya Kathy Tobing bersama semua kru Diaspora TV yang bertugas pamit. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Shalom. Selalu